Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto. Khususnya kita akan bahas altcoins gitu ya teman-teman. Ada satu altcoins yang saya mau highlight juga di video ini. Jadi kita akan lihat gitu ya, kira-kira altcoins apa mungkin yang menarik di saat period market saat ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam intronya itu terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat mengenai altcoins ya teman-teman, di sini kita lihat Bitcoin sudah sedikit mengalami recovery ke 59.000, walaupun sebenarnya kalau kita lihat overall market crypto, apakah kita bisa mulai recover masih menjadi tanda tanya gitu, karena ini kita belum break strong resistance intinya kalau di technical. Ya, mungkin nanti kita akan sedikit review di video ini. Ya, overall altcoins strong ya, beberapa khususnya Celestia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman refer ke video saya sebelumnya di sini, kalau nggak salah di sini apakah crypto bisa naik lagi, saya sempat membahas mungkin kalau mau beli Celestia ataupun Injective ya, itu di awal video saya ada sempat mention, dan memang udah mengalami kenaikan hampir 30% ya, udah 25% di seminggu ini. Nah, secara fear and greed index sendiri, walaupun kita masih di fear gitu ya, jadi sebenarnya ini kita belum secara sentimen masih di fear area, jadi masih ada waktu teman-teman gitu ya. Namun kita bisa perhatikan di sini, misalnya kita lihat dari Bitcoin ETF flow sendiri gitu ya, bahwa ETF flow ternyata cukup positif gitu ya. Ini udah kembali positif lagi nih. Ini udah 140, 294 juta ya, lalu 216 juta dolar. Ini yang buying ya, teman-teman udah tahu EBIT ya, BlackRock. Seperti itu. Dan altcoin sendiri rata-rata hijau ya. Tadi saya sudah sempat mention juga. TIA leading, SEI juga leading, maupun SUI dan FTM. Bahkan tahu juga. Nah, kita mau bahas mengenai Celestia, teman-teman. Saya mau bahas sedikit mengenai Celestia sendiri, karena Celestia ini secara fundamental ini salah satu project yang fundamentalnya menurut saya cukup kuat gitu ya. Tapi memang yang menjadi kelemahannya itu adalah VC backingnya terlalu besar gitu. Nanti saya akan mention secara objektif apa yang harus diperhatikan. Yang ini modular layer, harusnya teman-teman udah tahu. Saya sudah sempat mention beberapa fundamental Celestia di beberapa video juga. Tapi kenapa yang membuat Celestia itu mengalami kenaikan? Nah, secara overall kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, Celestia itu masuk ke dalam Cosmos Hub. Ya, Cosmos Hub itu di IBC, Interblockchain ya. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini Cosmos Hub dan Celestia ini menjadi salah satunya. Nah ya, ini kita bisa lihat ini Celestia. Nah, ini terkoneksi ke beberapa network juga di IBC atau Interblockchain Communication Protocol kalau nggak salah. Ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan kenapa yang membuat Celestia naik, salah satunya adalah peningkatan activity. Ya, di sini kita bisa lihat ini Celestia activity dalam beberapa bulan terakhir dari April, di mana mulai ada kenaikan dari orderly network juga nih secara kegunaannya ya. Bahkan Lightning juga ada. Orderly network sendiri adalah permissionless liquidity layer untuk trading di Web3. Khususnya nanti ini untuk perpetuals. Ini juga kalau nggak salah di IBC juga. IBC itu sebenarnya Cosmos ecosystem lah sebenarnya. Ya, kalau kita ngomongin blockchain, ini yang terkoneksi satu dengan yang lainnya di network IBC gitu ya. Di Cosmos network sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ini lagi cukup hot teman-teman dari orderly network. Jadi walaupun sebenarnya price action TIA itu mengalami penurunan terus-menerus gitu ya, tapi ternyata mereka building di belakang layar gitu, atau bisa dikatakan networknya itu dipakai. Dan ini baru come to light aja atau baru ketahuan aja, dan makanya harganya mengalami kenaikan juga. Dan ini sebenarnya juga dibantu oleh mungkin modular summit 3.0 gitu ya, yang memang akan dilaksanakan di 11 sampai 13 Juli gitu ya di Belgia. Ini pun juga di hosted oleh Celestia sekali lagi. Jadi memang ya mungkin bertepatan juga, makanya harganya mengalami kenaikan ya. Walaupun technically kalau kita lihat secara price action sendiri, dia itu tuh turunnya udah sangat signifikan, udah turun sekali. Jadi istilahnya, wah ini harganya murah, makanya orang mulai beli lagi. Bahkan ini udah masuk ke harga kisaran bulan November di tahun 2023 gitu. Jadi mungkin ini menjadi salah satu alasannya juga. Nah,
Tapi harus diperhatikan teman-teman, kalau teman-teman mau melihat TIA gitu ya, kalau menurut saya salah satu alasannya juga adalah TIA ini akan mengalami unlock ya di 31 Oktober 2024 gitu. Dan dia akan heavy di venture capital teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini naik untuk mendapatkan attention lagi gitu ya, mendapatkan perhatian dari para retail investor untuk masuk ke TIA gitu ya. Tapi bisa jadi mereka nanti pada saat mengalami kenaikan, visi ini akan membuang token TIA juga ya, karena kan 113 hari lagi atau 31 Oktober. Jadi TIA ini lebih ke arah untuk, kalau menurut saya pribadi, lebih ke arah medium play aja ya, jangan hold sampai 31 Oktober karena ini akan keluar 89% gitu ya. Jadi ini objektif saya yang harus diperhatikan. Fundamental kuat tapi tokenomics kurang gitu ya. Nah, salah satu juga sebenarnya yang kalau kita membahas mengenai ekosistem di Cosmos juga gitu ya, ada satu namanya Agoric teman-teman. Ini Agoric blockchain ya, ini saya ada website ya, Agoric blockchain. Ini juga project network yang memang khususnya lebih karena untuk cross chain, dan fokusnya mereka juga di JavaScript gitu. Ada beberapa kelebihan sebenarnya, seperti dia ada async dan multi block juga, lalu bisa set timers dan interoperability. Jadi sebenarnya ini cocoknya lebih karena untuk developer. Tapi Agoric blockchain sendiri has been developing gitu. Ini beberapa partnernya teman-teman bisa perhatikan, ada, ya pasti ada Cosmos, ada DYDX, ada Osmosis, ada XLR dan lain-lainnya ya. Kalau kita perhatikan gitu ya, dia juga tadi saya di bawah ada partner di, nah ini edukasi gitu ya, ini beberapa Chainlink, MetaMask gitu ya, lalu ada industry leading backers ya. Jadi sebenarnya secara partnership ini cukup stack gitu ya untuk Agoric sendiri. Nah, mereka baru launch yang namanya Agoric Orchestration gitu ya. Jadi memang ini fokusnya lebih ke arah untuk multi chain gitu ya, multi chain atau cross chain lah bisa dikatakan. Agoric is uniquely designed ya untuk reduce friction ya, gesekan atau challenges, tantangan di dunia ekosistem blockchain saat ini gitu ya. Nah, tujuan mereka adalah sebenarnya untuk unified atau jadi satu blockchain ya, istilahnya jadi satu cross chain. Jadi untuk interaksi itu sangat lebih mudah gitu. Ini adalah tujuan dari Agoric sendiri gitu. Ini yang tadi saya bahas ya, beberapa kelebihan dari Agoric yang mungkin yang nggak dipunyai oleh beberapa blockchain network lain ya. Timers ini jadi bisa ada predefined times yang kita bisa tentukan gitu ya, kita bisa set waktunya dulu, tapi sisanya ini sebenarnya hampir sama gitu ya. Di sini kembali lagi dia ada native connection ke IBC atau Inter Blockchain Communication Protocol, makanya masuk ke dalam zona ini gitu ya. Ini interaksinya dia nih. Nah, kalau kita lihat juga kelebihannya juga adalah mereka menggunakan JavaScript smart contracts ya, karena saya tahu banyak developer juga menggunakan JavaScript, jadi lebih mudah ya untuk transisi juga gitu. Dan sekarang mereka lagi fokus sebenarnya lebih ke DeFi sih. Kalau kita lihat ya, first team mereka DeFi, jadi mereka bergerak sesuai tema gitu ya, sesuai temanya. Dan tema pertama itu sebenarnya DeFi. Jadi ada dua sebenarnya yang lagi udah ongoing dari Agoric sendiri, yaitu sebenarnya interprotokol. Bahkan interprotokol ini udah ada tokennya teman-teman. Ini sebenarnya untuk stable token untuk multi chain. Kembali lagi, ini dibuat di atas Agoric gitu. Jadi kalau kita launch, tujuan interprotokol ini apa? Tujuan interprotokol ini adalah untuk istilahnya kita bisa aset-aset kita ya, mau Atom, mau stake Atom, atau Osmo, atau stake TIA gitu ya. Ini bisa dijadikan collateral gitu ya, lalu bisa di-issue stablecoin dari interprotokol sendiri yang dinamakan adalah IST, Interstable Token. Dan ini kita bisa lihat relatif sebenarnya pack 1 banding 1 ke USD ya, $1. Jadi masih cocok aja. Jadi kalau teman-teman yang ada Atom, ada stake TIA, bisa aja staking langsung di interprotokol. Caranya gimana? Caranya sebenarnya kita harus, kalau ini Atom langsung transfer aja gitu ya, menggunakan Kepler Wallet teman-teman. Kepler Wallet nih yang K ini di atas ya. Tapi kalau yang stake seperti ini sebenarnya dari Stride ya. Stride ini juga di IBC ya. Ini tujuannya adalah liquid stakingnya IBC istilahnya. Jadi get more out of dari FMOS, tadi ada Luna, ada TIA juga yang tadi kita bahas gitu, ada DYDX dan lain-lain.
Ini baru kita masuk benar-benar ke dunia on-chain Web3 gitu ya kegunaannya. Jadi sebenarnya simpelnya ya, teman-teman tinggal stake now. Tentukan, yang pasti harus ada Keplr wallet dulu nih teman-teman. Kalau udah ada Keplr wallet, tinggal langsung stake aja. Contoh, udah send TIA-nya gitu ya, tinggal stake, mau berapa TIA yang mau di stake, dapat ST TIA ya. Lalu ini stride TIA sebenarnya. Stride TIA-nya ini kita bisa claim, lalu kita bisa jadikan ini collateral di sini dan issue IST di bawah. Jadi sebenarnya seperti itu. Ini adalah salah satu kegunaan dari Agoric sendiri gitu ya. Dia ada satu lagi sebenarnya Calypso ya, karena mungkin mereka memang fokusnya di DeFi gitu ya teman-teman. Jadi memang project-projectnya juga project-project DeFi ya. Calypso ini interchain trading app ya, tapi ini masih waitlist. Jadi belum open for public teman-teman. Tapi we will see ya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan dia akan launch juga gitu ya. Untuk kalau teman-teman mau stay tune and stay updated juga untuk Agoric, sebenarnya bisa follow aja ke socialsnya dia gitu ya. Ini saya ada buka tadi Twitternya. Ini Twitter socialsnya dia, Agoric, langsung cek aja. Ataupun di Telegramnya dia gitu ya. Telegram juga ada khusus untuk komunitas Indo. Kalau teman-teman tertarik masuk gitu ya. Ini untuk komunitas Indonya. Nanti mungkin ini saya linkin aja di deskripsi teman-teman. Kalau yang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, Agoric Indonesia Community ada di deskripsi ya, langsung cek aja. Nah, mungkin kita masuk aja ke technical teman-teman. Tadi pembahasannya cukup lama ya. Kita coba lihat ke Bitcoin. Sebenarnya untuk Bitcoin ini masih sesuai dengan plan ya. Kalau memang dia mengalami kenaikan, hampir sama adalah kita harus melihat dulu apakah Bitcoin bisa break dari area 60.000 dulu nih teman-teman ya. Ketika kita udah bisa break 60.000, 61.000, ini mungkin tandanya kita akan continuous up lagi nih, udah mulai uptrend lagi. Tapi kalau ternyata belum, ya artinya masih ada potensi sebenarnya ini untuk kita agak mengalami rejection gitu ya. Dan ini yang saya perhatikan ya, takutnya market ini belum fully recovery, ini cuma buat ngetrik orang doang, dan nanti kita akan ada penurunan dulu nih gitu. Masih choppy lah istilahnya market. Kecuali kita udah mulai bisa ada strong movement untuk uptrend. Seperti itu gitu ya. Personalized target saya sendiri di kisaran mungkin 60 ribuan ya. Ini 59.800, 60 ribu. Mungkin kalau mau naik sampai ke area tersebut, lalu akan ada selling pressure lagi di atas gitu. Dan besok CPI ya, nanti mungkin kita update juga ya. Kalau saya nggak update, berarti saya update-nya di komunitas Telegram. Jadi teman-teman bisa join juga, linknya di deskripsi ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Kita masuk ke TIA ya, karena tadi kita bahas sedikit tentang mengenai TIA. Jadi saya mau bahas ke teknikalnya aja. TIA has been a strong performer. Salah satu altcoins yang paling strong menurut saya pada saat kita dip ya. Kenapa? Karena yang lain mungkin recovery-nya baru 20% atau ya paling bagus mungkin 30%. TIA ini udah naik hampir 50% ya, which is ini cukup besar gitu ya, kenaikan 50%. Bayangkan dalam waktu hanya beberapa hari aja. Nah, TIA saat ini memang kemarin hitting mereka punya demand zone target gitu ya, lalu sekarang mengalami kenaikan kembali. Saat ini sendiri sebenarnya ini udah di area kisaran short term resistance ya menurut saya gitu ya. Jadi apakah ini wise untuk beli? Sebenarnya enggak. Ya, kalau misalnya kita ternyata Bitcoin-nya ke reject teman-teman, let's say Bitcoin-nya ke reject, dia mengalami penurunan seperti ini akan menjadi another opportunity untuk teman-teman yang belum beli TIA untuk load up dulu nih gitu ya, baru nanti mulai mengalami kenaikan lagi. Mungkin akan ada hot lagi, kembali lagi, karena ini menjelang token unlocks ya. Karena ini masih beberapa bulan menjelang token unlocks gitu ya. Tapi kalau udah tinggal 2 minggu, 3 minggu, nah itu harus hati-hati nih kalau token unlocks-nya. Tapi saat ini masih ada potensi untuk TIA ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi ke area berapa, mungkin kisaran $6 menurut saya menarik teman-teman ya. $6 untuk TIA di area ini untuk load up kalau memang terjadi koreksi ya. Ya kisaran 16%. Kalau misalnya dia naik lagi ke area atas bisa 40%-an, lumayan ya untuk di swing trade. Jadi mungkin kira-kira ini aja untuk update seputar market crypto sedikit. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, and jangan miss another update, jangan lupa untuk subscribe ataupun cek loncengnya juga apakah udah on atau belum. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and we will see you in the next video. Bye bye.